Sementara bagi PDI Perjuangan, sekarang belum tepat mengumumkan bakal calon presiden 2024, sebab pendaftaran calon presiden baru akan dimulai Oktober tahun depan. Siapapun yang terpilih nanti jadi bakal calon presiden pilihan PDIP sudah melakukan proses dan bukan memilih figur yang bertujuan meningkatkan suara partai di pemilu. Kernas dari Baitul Muslimin Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak. Terima kasih atas berbagai sambutan yang disampaikan yang menjadi keprihatinan kita bersama dan harus kita jawab karena itulah fungsi partai memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan bangsa dan menentukan. Lalu bagaimana potensi suara Partai Nasdem setelah Partai Nasdem memilih Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dan juga soal pertemuan AHY hari ini bersama dengan Anies Baswedan kita bahas bersama dengan Direktur Riset Saiful Mujani Research Consultant atau SMRC Denny Irvani. Selamat petang Pak Denny. Bung Denny. Selamat sore Mbak Audrey. Ya Bung Denny, kita bahas dulu pertemuan Anies AHY. Kenapa nih kira-kira setelah ditentukan bakal calon presiden dari Partai Nasdem, yang pertama kali ditemui Anies adalah AHY, Ketum Partai Demokrat? Ya, pertama Anies walaupun sudah dicalonkan oleh Nasdem, tapi Nasdem kursinya belum cukup untuk mengusung seorang calon presiden. Karena itu Anies membutuhkan partai-partai lain yang bisa diajak bergabung untuk berkoalisi mendukung Anies. Demokrat sudah cukup lama kita dengar dari elit-elit Partai Demokrat yang mengatakan ada kemungkinan untuk mengusung Anies AHY. Dan saya kira itu adalah wujud dari beberapa waktu lalu di mana kita mendengar kemungkinan atau adanya aspirasi Anies AHY itu kemudian direalisasikan dalam peristiwa politik pada hari ini. Apakah ini juga mengartikan bahwa bulat Anies AHY maju di 2024? Tentu belum bisa dipastikan ya karena pendaftaran calon presiden kan masih 1 tahun lagi dan dua partai ini belum cukup juga untuk mengusung Anies sebagai calon presiden, masih membutuhkan satu partai lagi paling tidak untuk bisa memenuhi presidensial threshold ya. Tapi setidaknya kita sudah punya gambaran kira-kira siapa yang akan menjadi wakil Anies jika pasangan Anies maju dalam pemilihan presiden. Yang paling terkuat siapa dari SMRC? Untuk tokoh-tokoh yang ada sejauh ini, kalau calon presiden itu kan Anies masuk 3 besar ya. Ada Prabowo, Anies, dan Ganjar. Nah kemudian tokoh-tokoh yang lain yang juga potensial elektabilitasnya cukup baik itu ada sejumlah nama, diantaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kemudian juga AHY itu salah satu tokoh partai atau pemimpin partai yang elektabilitasnya cukup lumayan setelah Prabowo Subianto. Oke, nah dengan pertemuan antara AHY dan Anies hari ini, apakah juga akan mengerus juga partai politik lain untuk bersatu bersama Nasdem dan juga Demokrat? Kita masih harus lihat perkembangan selanjutnya ya. Kalau kita baca dari beberapa perkembangan terakhir, saya kira partai yang paling mungkin untuk bisa merapat ke dalam koalisi Anies dengan pasangannya adalah partai PKS. Tapi kita juga melihat bahwa PKS sebetulnya juga ingin mengajukan tokohnya sebagai calon presiden atau wakil presiden. Jadi saya kira ini masih akan ada komunikasi politik antara partai-partai untuk bisa memastikan siapa calon presiden dan wakil presiden. Baik, kalau misalnya Anies ini sudah dipilih sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem, akan juga nggak menjadi trigger begitu atau pemicu bagi parpol lain untuk menentukan juga nih bakal calon presidennya? Ya kan sebelumnya sudah kita dengar ya dari Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden. Jadi Anies itu bukan calon presiden yang pertama kali dideklarasikan sebetulnya. Kemudian Gerindra Prabowo sudah berkoalisi, setidaknya menjajaki kemungkinan koalisi dengan PKB.
Lalu juga kita melihat ada koalisi Indonesia KIB ya, di sana ada Golkar, PAN dan P3, walaupun memang mereka belum memiliki calon presiden dan wakil presiden. Oke. Ya saya kira ini bisa jadi akan mendorong partai-partai lain untuk mempercepat kira-kira pencalonan atau keputusan untuk mendukung calon presiden. Tapi memang yang paling menarik adalah ketika Anies Baswedan ini bukanlah kader partai politik ya begitu ya Bung Denny. Tapi yang menarik juga tadi dari pernyataannya Pak Anies Baswedan pada saat pernyataan bertemu dengan AHY. Dibilang bahwa akan diteruskan nanti perjuangan dari Pak SBY. Berarti memang tegak lurus ya bahwa Anies ini memang juga bersama dengan Demokrat nantinya. Ya, Demokrat dalam beberapa waktu terakhir memang kita lihat menunjukkan gaya politik yang lebih agresif dari biasanya, memberikan serangan-serangan politik pada pemerintahan Jokowi, dan karena itu Anies ketika dekat dengan AHY, kita juga bisa membaca pasangan ini adalah pasangan yang kurang lebih berseberangan lah gitu ya dengan pemerintah. Dan saya kira itu adalah bacaan politik Partai Demokrat sejauh ini, di mana mereka membutuhkan tambahan suara yang besar setelah mengalami kemerosotan dukungan dari 2009, 2014, 2019 yang terus menurun. Dan figur Anies inilah dianggap tepat juga bagi Demokrat untuk menggandeng ya, meskipun ada kans nanti mungkin dibalik ya, jadi AHY Anies mungkin. Ya kita tentu masih harus lihat, tapi kalau kita membaca pernyataan politik dari AHY dalam kegiatan Demokrat beberapa hari yang lalu, pertimbangan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden diantaranya adalah elektabilitas. Itu artinya Demokrat jelas tidak memaksakan AHY harus menjadi calon presiden, karena dari berbagai survei selama ini kita semua tahu elektabilitas AHY masih di bawah Anies. Jadi kemungkinannya adalah yang paling besar AHY kemungkinan akan menjadi calon wakil presiden. Tapi Bung Denny, yang Anda lihat apa sih sebenarnya yang paling dilihat, yang paling dilirik oleh Partai Demokrat akhirnya akan juga merapat untuk mendukung Anies Baswedan? Apa alasan yang paling terkuat? Ya, pertama pertimbangan elektabilitas itu kan jelas ya disebutkan. Sehingga Demokrat menyadari bahwa elektabilitas Anies jauh ini lebih baik dibanding pemimpin partainya AHY. Dan dari tokoh-tokoh yang paling kompetitif sejauh ini, ada Pak Prabowo, ada Ganjar, ada Anies. Saya kira Anies adalah yang paling tokoh yang paling memungkinkan gitu ya untuk didukung. Kalau Ganjar kan kader PDI Perjuangan, kemudian Prabowo adalah ketua umum Gerindra, sehingga insentifnya tidak begitu besar kalau mendukung tokoh selain Anies. Oke, tapi kalau misalnya ini dirasanya juga terlalu kecepatan nggak sih Bung Denny, kalau misalnya tadi saya meminjam kata-kata dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang bilang tidak usahlah terburu-buru menentukan baca pres sekarang, masih lama, masih Oktober 2023. Ya, itu sangat relatif ya. Saya kira yang bagaimanapun ini manuver yang perlu kita lihat atau kita uji. Apakah punya dampak yang positif terhadap partai politik yang mencalonkan calon presiden lebih awal seperti Nasdem. Oke, nah kita bergeser sekarang ke survei dari SMRC. Bahwa kalau tadi Bung Denny bilang untuk Anies jika bersama-sama dengan Demokrat, maka bisa jadi kemungkinannya akan juga menaikkan elektabilitas dari Demokrat. Tapi sebaliknya kalau Nasdem justru katanya jika Nasdem ini memilih Anies, maka Nasdem bakal banyak kehilangan suara di Indonesia Timur. Ya, Nasdem itu dari hasil pemilu 2019, salah satu lumbung kekuatan suara Nasdem adalah Indonesia bagian timur. Sebut saja misalnya di NTT Nasdem dapat 20% suara, jauh lebih besar dibanding perolehan suara Nasdem secara nasional yang hanya 9%. Lalu di Papua 24%. Sementara di bagian barat, sebut misalnya Jawa Barat, itu hanya 5% Nasdem mendapat suara. DKI 5%, Banten juga bahkan tidak mendapat kursi satupun di dapil di Banten.
Mengapa pada 2019 karakteristik atau wajah Demokrat seperti itu kuat di Indonesia bagian timur? Ini terkait dengan pada 2019 Nasdem mendukung Jokowi. Oh, oke. Jadi ada efek ekor jas, terutama di Indonesia bagian timur, sehingga profil pemilih Nasdem sangat mirip dengan profil pemilih Jokowi yang sangat kuat di Indonesia bagian timur. Dan artinya itu ada kemungkinan bahwa memang bisa jadi menurunkan ya kalau tetap pilihan pada Anies Baswedan gitu ya Nasdem. Nah, saya lanjutkan. Kemudian ketika Nasdem sudah mulai dekat dengan Anies Baswedan, ya itu kan kedekatan dengan Anies itu bukan hanya baru ya, walaupun baru diumumkan beberapa hari lalu, tapi sudah setahun terakhir lah kita bisa membaca Nasdem ada kemungkinan atau diisukan untuk mencalonkan Anies. Dan ternyata menurut kajian kita selama ini dari 1 tahun terakhir ada indikasi suara Nasdem ternyata mengalami penurunan di Indonesia bagian timur. Baik. Dan pertanyaannya mengapa gitu ya? Mengapa Singkat, Bung Denny? suara Nasdem mengapa merosot Indonesia bagian timur? Ini terkait dengan 3 hal. Pertama, faktor tokoh. Pemilih Indonesia Timur sangat mendukung Jokowi, sedangkan Anies sejauh ini dipersepsikan berseberangan dengan Jokowi. Yang kedua, faktor agama. Pemilih Timur Indonesia di bagian timur sangat kuat non-Muslim, sedangkan Anies dipersepsikan kurang dekat dengan pemilih non-Muslim sebagai efek dari pemilihan gubernur DKI. Ketiga adalah partai ID yang lemah ya, masyarakat Indonesia. Sudah kami tangkap, Bung Denny. Ya, jadi Partai Nasdem akan banyak kehilangan suara di Indonesia bagian timur jika tetap memilih Anies Baswedan, tetapi bagi Partai Demokrat akan bisa menggerus elektabilitas jika tetap bersama dengan Anies Baswedan di pemilu 2024. Terima kasih Direktur Riset SMRC Dirni Irvani sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.